Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ragam administrasi laboratorium IPA. Saya Virginia Salsabila Ayu Purnomo dan rekan saya Alfi Khorotin. Administrasi laboratorium IPA merupakan proses inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium, supaya semua fasilitas dan aktivitas laboratorium tersebut terorganisasi secara sistematis untuk mendukung proses pembelajaran IPA di sekolah maupun madrasah. Pentingnya administrasi laboratorium IPA. 1. Banyaknya bahan dan peralatan laboratorium yang tersedia. 2. Banyaknya kegiatan praktikum sehingga memerlukan pengaturan yang mudah dan dapat dimengerti semua pengguna laboratorium. Dan yang ketiga, keadaan peralatan laboratorium dan bahan-bahan yang tersedia selalu cepat berubah atau berpindah, dalam kurung, dipinjam, hilang, pecah, dan sebagainya. Optimalisasi penggunaan bahan dan peralatan laboratorium. Yang pertama, memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah. Yang kedua, pendataan semua bahan dan peralatan yang ada secara rinci dan teratur. Yang ketiga, pusat informasi tentang keberadaan dan kondisi suatu bahan atau peralatan laboratorium. Dan yang keempat, untuk perencanaan dan pengembangan laboratorium secara berkelanjutan. Aspek-aspek administrasi laboratorium IPA. Yang pertama, desain dan layout laboratorium. Yang kedua, organisasi laboratorium. Yang ketiga, administrasi alat dan bahan. Dan yang keempat, administrasi pengadaan alat dan bahan. Desain dan layout laboratorium IPA. Desain laboratorium. 1. Ruang praktek. 2. Ruang penyimpanan. 3. Ruang persiapan. Dan 4. Ruang pengelola. Layout laboratorium. 1. Letak bangunan. 2. Resiko bahaya. 3. Instalasi infrastruktur dalam kurung listrik, air, atau gas. Dan yang keempat, pembuangan limbah. Tata ruang. Jauh sebelum laboratorium dibuat, diperlukan perencanaan yang matang tentang tata ruang yang diperlukan sesuai dengan fungsi laboratorium yang akan digunakan. Tata ruang yang baik akan menjamin terciptanya pelaksanaan kerja yang berkualitas. Tata ruang yang baik yaitu yang mempunyai pintu masuk, mempunyai pintu keluar, mempunyai pintu darurat, mempunyai ruang persiapan, ruang peralatan, ruang penyimpanan, ruang staf, ruang bekerja, lemari penyimpanan, dan pencahayaan yang cukup. Organisasi laboratorium terdiri atas 1. Struktur organisasi. 2. Tata tertib. 3. Standar prosedur operasional. 4. Jadwal kegiatan laboratorium. Kepala sekolah merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah atau madrasah, mengelola kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah, membagi tugas teknisi dan laporan laboratorium sekolah atau madrasah, memantau sarana dan prasarana laboratorium sekolah atau madrasah, mengevaluasi kinerja teknisi dan laporan, serta kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di sekolah atau madrasah, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah. Penanggung jawab teknis. 1. Bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi lab. 2. Bertanggung jawab atas alat-alat yang rusak. Yang ketiga, mengecek kelengkapan atau fungsi alat dan bahan sebelum dan sesudah penggunaan dalam proses belajar mengajar IPA. 4. Bertanggung jawab atas penyimpanan, perawatan alat dan bahan IPA. Yang kelima, mengusulkan kepada kepala sekolah tentang pengadaan alat atau bahan yang diperlukan. Yang keenam, merencanakan pemanfaatan laboratorium sekolah atau madrasah. Tata tertib laboratorium. Siswa tidak diperkenankan masuk ke dalam laboratorium tanpa seizin guru. Yang kedua, tidak diperkenankan mengambil alat-alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium tanpa seizin guru. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan dalam melakukan praktikum. Siswa harus mengikuti petunjuk yang diberikan dan tidak bekerja menurut kehendaknya sendiri. Yang keempat, jika dalam melakukan praktikum tidak mengerti dan ragu-ragu, hendaknya segera bertanya kepada guru. Yang kelima, kenakan jas laboratorium selama praktikum di laboratorium. Administrasi alat dan bahan, yaitu 1. Buku inventaris, 2. Kartu stok,
3 buku catatan harian, 4 kartu kerusakan alat dan bahan, 5 kartu perbaikan, 6 label, 7 formulir persiapan praktikum. Administrasi pengadaan alat dan bahan. 1. Perencanaan pengadaan alat dan bahan. 2. Daftar usulan pengadaan alat dan bahan. 3. Formulir pemesanan alat dan bahan. 4. Buku laporan pengadaan alat dan bahan. Perencanaan pengadaan alat dan bahan. 1. Memerlukan kerjasama yang baik antara pengguna, dalam kurung guru mata pelajaran dan teknisi laporan. Yang kedua, langkah perencanaan, yaitu identifikasi alat dan bahan, pemilihan alat dan bahan yang sesuai, penyusunan daftar usulan kebutuhan, penyusunan daftar kebutuhan bahan, suku cadang dan perkakas untuk perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.